Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah mushola Al-Ikhlas yang berbahagia, yang konsisten, mudah-mudahan di pagi ini kita sama-sama mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kedua hasanah kita, tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa berupaya, berusaha untuk dapat senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga nanti di akhirat kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan dimuliakan Allah, dari bunyi. Mungkin saya melanjutkan yang beberapa bulan yang lalu yang pernah kita bicarakan di sini, mengulang sedikit tema yang dulu kita sampaikan, yaitu exponential value. Jadi ya kalau bahasa bebasnya berkah yang berlimpah lah gitu ya. Apalagi sekarang ditambah lagi sekarang kita bulan puasa gitu ya, berkahnya berlimpah-limpah, berlimpah kuadrat gitu ya. Berlimpahnya berlimpah-limpah. Waktu itu kita pernah bicarakan tentang kondisi kita saat ini atau fenomena saat ini, bahwa kita dalam suasana yang penuh dengan keberlimpahan gitu ya, penuh dengan kemudahan yang Allah berikan buat kita gitu. Kita penuh dengan sarana dan prasarana untuk melakukan apa saja gitu. Hatta melakukan kejahatan pun sarananya lengkap gitu. Jadi mungkin kita cerita gitu, kemarin di bulan Ramadan ini ternyata kejahatan-kejahatan juga masih banyak gitu. Termasuk peredaran sabu-sabu juga masih banyak gitu. Jadi minggu yang lalu kalau nggak salah ya, udah bulan Ramadan ya, minggu yang lalu di kami di sana kita habis penegak tuh sekitar 4 kilo sabu gitu. Itu di dekat masjid Pak. Jadi kalau kayak gini tuh mungkin sekitar 5 rumah dari masjid. Jadi itu 5 rumah dari masjid gitu. Jadi artinya kadang bulan berkah ini, bulan yang penuh dengan berkah itu tidak membuat orang itu bisa memanfaatkan sisi positif gitu ya dari bulan yang penuh berkah ini. Padahal Allah menjanjikan di bulan ini banyak sekali yang dilipat gandakan. Apa tidak berpikir bahwa kejahatan juga dilipat gandakan gitu? Bisa saja kejahatan juga dilipat gandakan gitu. Dan kadang saya juga nggak tahu ya, mungkin ini juga pelajaran bagi kita gitu, yang mungkin punya anak-anak yang sudah remaja gitu. Itu anaknya nyimpan sabu 3 kilo, bapaknya nggak tahu kan di rumah. Bapak sampai nggak tahu di rumah. Dan di sekitar masjid, dan anaknya juga termasuk apa ya? Ya kayak mungkin kalau di sini kayak Karang Taruna gitu. Jadi aktif lah gitu Tim. Dan jadi ketika kita melakukan penegahan juga banyak yang dihalangi sama masyarakat situ loh gitu. Jadi lucu banget tadi. Mereka tuh ada sindikat beberapa orang gitu. Pas kita lakukan penindakan gitu, dan ada 2 orang, 3 orang di dalam satu mobil, satu lagi, yang satu
yang berdua ada di mobil dan sampai nabrak mobil kita, hancur mobil kita. Mereka nekat sampai ditabrak. Ada fotonya dia. Nanti saya cari dia. Lucunya itu yang lari itu bukannya lari Pak, dia pulang ke rumah terus ngambil pesanan gitu. Ngambil pesanan. Jadi pas kita penegahan pertama tuh kita dapat 1 kilo gitu. Nah itu yang lolos itu lari dia tuh, lari ke rumah ngambil 1 gram lah ya. Yes, 100 gram. Dia ganti baju, ganti motor, dia pergi lagi. Ya mungkin udah kagum ada pesanan gitu. Lagi dari kabel lagi gitu kan. Nggak tahu kalau ada yang ngikutin gitu. Nah, pas ketangkap itu kemudian ada barang buktinya 100 gram itu kita bawa ke rumah, ya itu di rumah ada 3. Mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran buat kita ya. Ternyata dan sekaligus juga introspeksi buat diri kita gitu. Di bulan Ramadan ini apakah kita memanfaatkan momentum yang Allah berikan kepada kita tuh untuk hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang kurang bermanfaat gitu ya. Kembali ke tema, waktu itu kita bicara terkait dengan sebuah keberlimpahan yang ada di era kita saat ini, dari sisi komunikasi, dari macam-macam gitu ya, sosial media dan lain sebagainya. Intinya dari sisi ilmiah dan dari sisi ilahiyah, kita berada di dalam kondisi yang serba keberlimpahan gitu ya. Dari sisi ilahiyahnya, Allah yang maha kaya, Allah maha mengayakan gitu kan. Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Allah maha pengasih lagi penyayang gitu kan. Kalau Allahnya maha pengasih, Allahnya maha penyayang, Allahnya maha kaya, Allahnya maha mengkayakan gitu. Itu logika sederhana kita gitu ya. Kira-kira kalau kita dekat dengan Allah, kita minta kaya dikasih ya? Jadi syarat dan ketentuan berlaku aja gitu. Jadi kalau kita lagi muhasabah diri, coba kita ngitung-ngitung diri kita ya. Sebenarnya kalau kan dalam salah satu ayat kalau nggak salah surat Anbiya atau surat apa ya, dan bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh gitu. Bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang soleh. Bumi kan isinya macam-macam gitu, bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar jabatan gitu, kemuliaan dalam tanda petik dunia gitu. Bumi ini akan diwariskan pada orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita beranalogika sederhana saja gitu kan, untuk kita bisa menguasai dalam petik bumi gitu kan, syaratnya harus menjadi orang yang soleh kan gitu. Logika sederhananya gitu. Karena janji Allah gitu, Allah bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Jadi kalau misalkan kita lihat pada saat ini banyak yang pemimpin-pemimpin ya di seluruh dunia ini gitu ya, dalam tanda petik menurut penilaian kita itu tidak soleh gitu. Tapi dia bisa memimpin. Apa yang ada dalam benak kita? Apa itu merupakan ujian atau apa gitu? Kita sama-sama renungkan dan pikirkan gitu. Yang jadi pertanyaan lagi, kenapa Allah belum memberikan orang Islam untuk, kalau kita untuk bisa menguasai bumi gitu ya. Tapi kalau kemarin ada video yang di-share sama teman-teman gitu kan, bagaimana kehidupan di Qatar gitu ya, atau yang luar biasa. Kalau kita lahir punya utang, kalau di sana lahir sudah punya deposito gitu, kan luar biasa gitu ya.
Kemarin yang akan kita bahas hari ini adalah lanjutan dari kemarin. Intinya dari sisi ilmiah dan ilahiyah, kita berada dalam kondisi yang serba keberlimpahan. Apabila ternyata hidup kita masih begini-begini saja gitu, hidup kita masih belum berkelimpahan, itu kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing gitu, apa yang salah pada diri kita. Tentu masing-masing kita punya harapan, punya cita-cita, punya target goal yang berbeda-beda gitu ya. Sudut pandang kita mungkin berbeda-beda gitu. Cara pandang kita menghadapi suatu masalah juga mungkin berbeda-beda. Cita-cita, target, harapan kita mungkin juga berbeda-beda gitu. Kita introspeksi diri kita masing-masing, apa yang menjadi harapan kita, menjadi cita-cita kita. Kalau kata para motivator kan kita suruh mencatat gitu ya. Kita catat apa yang menjadi goal kita, misalkan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan sekian puluh tahun ke depan. Apa yang harapan kita, kemudian kita tulis, dan itu menjadi roadmap gitu ya, atau menjadi apa ya, guidance di dalam hidup kita. Itu yang akan kita raih, blueprint ya, menjadi blueprint hidup kita itu yang akan kita raih dalam beberapa tahun gitu, sesuai dengan targetnya itu. Ada beberapa hal yang mungkin apabila ternyata apa yang kita harapkan ternyata belum berkelimpahan, hidup kita belum berkelimpahan, mungkin ada beberapa hal yang harus kita introspeksi. Yang pertama, mungkin dari sisi pikiran kita, mind gitu, balance mind gitu. Jadi untuk bisa yang berkelimpahan, kita harus punya pikiran juga yang berlimpah gitu ya, pikiran yang berkelimpahan. Kemudian yang kedua juga balance heart. Jadi hati yang berlimpah juga, hati yang penuh dengan keberlimpahan gitu kan. Yang ketiga balance spirit, semangat kita juga harus penuh dengan keberlimpahan. Kemudian action kita juga, tindakan kita harus juga penuh dengan keberlimpahan. Yang kelima soul, jiwa kita juga harus berkelimpahan gitu ya. Ini nanti akan coba kita bahas satu-satu gitu ya. Kita diskusikan satu-satu, kita coba. Nah, terus bagaimana caranya agar kita dapat yang tadi itu, bisa kita membuat balance mind, balance heart, balance spirit, balance action, balance soul itu. Yang perlu kita jadikan pedoman adalah bahwa kita tuh niatnya harus lurus. Kalau kata Hakim kan, luruskan niat, sempurnakan ikhtiar gitu. Jadi niatnya harus lurus kan, innamal a'malu binniyat gitu kan. Segala sesuatu tergantung dari niat. Jadi apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, diawali dengan niat yang baik. Niat saja tidak cukup gitu. Walaupun kalau niat saja sudah dicatat sebagai satu kebaikan saja. Kalau kita meniatkan suatu kebaikan, kadang akan dicatat sebagai satu kebaikan gitu ya. Tapi kalau niat saja, misalkan kita niat punya rencana begini, dan kalau cuma direncanakan saja dan tidak dilaksanakan, juga tidak akan membuahkan hasil kan gitu. Selain niatnya juga caranya harus benar gitu ya. Niat yang baik, kalau caranya tidak benar, misalkan kita ada tuh kemarin beberapa kasus ya, yang niatnya untuk membantu keluarga, tapi caranya dengan cara mencuri gitu kan. Kemarin kan ada yang kasus itu, untuk membantu kelahiran anak dengan mencuri motor dan lain sebagainya gitu kan.
Jadi niatnya yang lurus, caranya juga harus benar gitu. Yang ketiga ya, kita harus pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita kembalikan kepada Allah. Yang pertama terkait dengan planet mind. Jadi hal-hal yang salah satunya yang akan menghalangi kita gitu, untuk mempunyai pemikiran-pikiran yang berlimpah, itu karena adanya limiting belief gitu. Limiting belief adalah hal-hal yang membatasi pemikiran kita gitu. Hal-hal yang membatasi pikiran kita, misalkan gini kayak saya ini bukan dari keluarga pesantren gitu. Saya ini bukan dari orang tua yang pandai gitu. Saya bukan dari orang tua yang berpendidikan. Gak mungkin saya pintar gitu. Itu yang pembatasan-pembatasan yang kita seolah kita bikin sendiri gitu. Saya bukan orang kaya, gak mungkin saya menjadi kaya gitu. Itu limiting belief ini, hal-hal yang membatasi pemikiran kita itu yang harus kita rubah. Atau mungkin terkait dengan uang gitu ya. Misalkan terkait dengan uang, ada luka batin gitu, luka batin dalam diri kita terkait dengan masalah uang misalkan, money wound gitu ya. Kalau istilahnya money wound gitu ya. Jadi mungkin dulu orang-orang tua kita tuh pernah marah gitu sama kita ketika kita minta uang, misalkan dari kecil tuh, minta uang jajan, orang tua kita marah kita, kamu minta uang terus gitu. Emang dikira nyari uang itu gampang gitu. Nyari uang itu susah, itu tertanam di dalam diri kita bahwa nyari uang itu susah gitu. Atau mungkin kita melihat orang tua kita bertengkar gara-gara uang gitu. Jadi ada dalam mindset kita bahwa uang itu adalah sumber dari pertengkaran gitu. Jadi luka-luka batin itu atau trauma-trauma itu yang mungkin membekas di dalam diri kita. Nah itu yang harus kita harus kita bereskan gitu, agar pemikiran kita menjadi terbuka. Ini ibarat suatu wadah, ini adalah tutupnya. Pikiran itu adalah tutup. Kita tidak akan bisa menyerap ilmu ketika hati kita itu tertutup. Ketika pikiran kita itu tertutup gitu. Kita tidak akan bisa menerima masukan dari orang ketika diri kita tuh mindset kita sudah tertutup gitu. Sudah menolak gitu. Yang selanjutnya adalah conflicting purpose gitu. Ini adalah misalkan gini contohnya. Jadi ada keinginan tapi yang berseberangan gitu. Saya ceramah saat awal dulu tuh. Jadi kalau puasa itu kan tujuannya untuk menjadi orang yang bertakwa kan. Tapi kadang kan kita tahu gitu ya. Tapi kadang untuk jalan menuju takwa misalkan arahnya ke depan gitu. Tapi kita jalannya kadang ke kiri, kadang ke kanan gitu ya. Nah ini conflicting purpose adalah misalkan gini. Saya ingin kurus gitu ya. Tapi saya malas diet. Saya ingin kurus tapi saya banyak makan gitu ya. Itu ada satu hal antara yang kita lakukan dengan tujuan yang kita capai itu tidak sejalan lah gitu ya, berseberangan gitu. Atau misalkan saya ingin pinter gitu ya. Tapi saya malas belajar gitu ya. Saya pengen pinter, tapi saya senangnya nonton gitu kan. Itu kadang hal-hal seperti itu kira-kira tercapai apa enggak gitu yang menjadi tujuan gitu. Saya ingin kaya, tapi saya dengan banyak ongkang-ongkang. Saya ingin kaya, tapi saya malas berusaha gitu. Saya ingin kaya, tapi saya malas bekerja gitu. Kira-kira tercapai apa enggak? Saya ingin kaya, tapi dengan duduk manis, enggak ngapa-ngapain gitu. Itu bisa enggak tercapai? Nah itu hal-hal ini yang harus kita introspeksi diri kita tuh.
Jadi apa yang membatasi kita? Mungkin di dalam diri kita masing-masing punya pengalaman atau trauma yang berbeda-beda gitu ya. Yang itu akan membatasi diri kita untuk bisa maju gitu ya. Membatasi pemikiran-pemikiran kita gitu. Itu yang menghalangi gitu kan. Breaking the limit gitu kan. Jadi batasan-batasan itu yang harus kita hancurkan agar pemikiran kita menjadi lebih terbuka. Kemudian yang kedua adalah badan hak. Jadi kita juga harus punya hati yang berlimpah gitu. Untuk bisa hidup yang berlimpah, selain pikiran yang berlimpah, kita juga harus punya hati yang berlimpah. Jadi kalau ibaratnya hati kita atau kita ibaratkan sebagai sebuah wadah gitu ya. Allah kan menurunkan air hujan sama di setiap di satu daerah itu pasti akan sama. Misalkan di sini, tapi kadang di sini hujan, di depan enggak ya. Misalkan dalam satu daerah itu ada hujan gitu. Di kita lah misalkan di Candrawakata, kita tuh hujan sama. Hujan di rumah saya dengan Pak Haji Muslim, Pak Ustadz Aos, Pak Malu juga sama gitu. Cuman siapa yang akan mendapatkan air lebih banyak gitu. Kalau saya keluar rumah dengan membawa 1 gelas, saya akan dapat air 1 gelas gitu. Tapi ketika saya keluar rumah, kemudian saya membawa teko gitu, saya akan dapat air 1 teko. Begitu juga mungkin bapak-bapak yang keluar rumah dengan membawa 1 ember, dia akan mendapat air 1 ember. Atau mungkin Pak Haji Ziki punya kolam renang gitu kan. Kolam renang kering dibuka kolam renang ketika hujan, dia dapat 1 kolam renang air. Allah menurunkan rahmat, menurunkan rahmat, rezeki misalkan ya. Atau ini dalam kita analogikan hujan itu sama tuh. Tapi siapa yang menyiapkan wadah yang lebih luas, dia akan mendapatkan itu. Nah kalau yang tadi pikiran itu ibaratnya tutup. Walaupun kita punya wadah yang luas, kita punya kolam renang, tapi ketika kolam renang kita tutup dengan terpal, kita juga bisa dapat apa-apa. Itu bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa untuk memperluas wadah kita? Caranya adalah kita harus membuka hati kita dengan perasaan syukur dan cinta. Kalau kita mendapatkan apapun gitu, kalau kita terima dengan rasa syukur itu beda. Perasaan di hati kita juga. La in syakartum wa azidannakum wa la in kafartum na'adzabil syadid. Jadi ketika kita bersyukur, Allah akan menambah gitu. Nah, cuman ya terkadang sebagai manusia kadang kita terutama ketika kita berharap sesuatu gitu. Ternyata apa yang kita harapkan, doa lah misalkan, kita punya target tertentu, kita perasaan kita sudah melakukan dengan segala daya upaya optimal kita melakukan, tapi ternyata hasilnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kondisi seperti itu sangat susah kita untuk bersyukur gitu kan. Padahal kalau kembali apa yang Allah berikan itu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Kalau kata Sayyidina Ali kan lebih baik ketika doa kita tidak dikabul itu lebih baik, karena itu kehendak Allah yang terjadi gitu kan. Tapi ketika doa kita dikabulkan, itu adalah pilihan kita gitu. Dan pilihan kita belum tentu yang terbaik. Yang terbaik pasti pilihan Allah tadi. Jadi selain pikiran kita harus terbuka, hati kita juga harus terbuka agar keberlimpahan itu mudah untuk kita dapatkan. Yaitu dengan kita banyak bersyukur. Kita selalu bersyukur apapun yang terjadi pada diri kita, kita terima dengan rasa syukur gitu. Kita lihat sisi positifnya. Kita memandang sesuatu dengan sudut pandang yang positif gitu. Agar rasa syukur itu bisa selalu tumbuh dalam diri kita. Jangan membanding-bandingkan gitu ya. Kalau kita membandingkan dengan orang lain, itu yang akan
menciderai, biasanya akan menciderai rasa kita untuk bersyukur. Karena kadang kita membandingkan dengan orang lain, kadang kita selalu kurang gitu ya. Punya ini, kan sifat manusia kadang bosan gitu ya. Jadi karakter manusia salah satunya adalah ketika ada sesuatu yang ingin kita harapkan, ingin kita capai gitu kan, kita ngejas kuat tenaga. Itu baik sih, kalau menurut saya juga baik. Kita punya semangat gitu untuk mendapatkan, tapi ketika sudah kita dapatkan, misalkan mobil lah gitu, dari apa namanya, hal yang material gitu ya. Misalkan kita mobil, kita ingin punya mobil, taruhlah Avanza gitu. Saya ingin punya mobil Avanza gitu. Ketika kita belum punya, kayaknya kita ngeliat mobil itu keren banget gitu ya. Itu keren banget, bagaimana saya bisa dapat mobil itu. Tapi ketika kita dapat mobil itu gitu ya, setahun mungkin kita lama-lama bosan banget mobil itu. Karena sifat manusia gitu, ketika kita belum kita miliki gitu, kadang menggebu-gebu gitu. Tapi ketika sudah ada di dalam genggaman kita, lama-lama kita akan bosan gitu. Nah, bagaimana kita bisa tetap bersyukur gitu dalam diri kita gitu. Ini yang tadi la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum minal adzabil asyad. Dan kita juga harus menanamkan dalam diri kita, apapun yang terjadi, maka tadi saya sampaikan, apapun yang terjadi dalam pada diri kita harus selalu berpikiran positif, karena Allah akan selalu menyertai kesulitan dengan kemudahan gitu ya. Tergantung bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin untuk selalu mencari jalan keluar setiap ada persoalan gitu. Ada sebuah ungkapan yang menurut saya bagus gitu ya. When God closed the door, somewhere else He opened the windows gitu. Jadi ketika Allah menutup satu pintu, maka di tempat lain Allah membuka beberapa jendela. Jadi mungkin kita merasa udah buntu gitu kan dalam satu hal gitu. Kadang kan kita ya, saya sendiri juga kadang merasakan, saya sudah tidak ada, seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi gitu. Sudah ya, kalau dalam ini mungkin putus asa gitu kan. Kita tidak berpikir cara yang lain, kita tidak berpikir alternatif yang lain gitu. Mungkin Allah menutup jalan itu, tapi di sisi lain Allah membuka jalan yang lain. Ya ibaratnya kalau kita pintu itu sudah Allah tutup gitu, kita nggak bisa masuk lewat pintu itu atau keluar lewat pintu itu. Tapi kalau kita tengok kiri, kita tengok kanan, ternyata samping kiri kanan kita banyak jendela yang terbuka gitu. Tapi kadang kita tidak pernah berpikir seperti itu gitu. Jadi bagaimana kita mencoba, yang pertama kita harus bersyukur, yang kedua juga kita harus kreatif, inovatif, mencari alternatif permasalahan yang penyelesaian permasalahan gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah badan spirit gitu. Di samping juga tadi pikiran yang harus terbuka, hati yang harus terbuka, kita juga harus punya semangat yang berkelimpahan gitu kan. Dulu mungkin bapak-bapak ada yang pernah ikut MLM yang namanya MW dulu ya. Saya ingat saya zaman SMA kalau salah itu tahun 94 tuh. Saya pernah ke Jakarta Pak. Saya pertama kali di Jakarta Pak. Saya pernah ikut di Senayan dulu tuh tahun 95 atau 94 lah. Ikut namanya Business Building Seminar gitu. Jadi kalau dulu ada mungkin yang paling terkenal di MW itu ada Robert Angkasa dulu. Mungkin kalau bapak-bapak yang pernah ikut di MW itu. Jadi bagaimana dia tuh membangun semangat gitu ya. Jadi ditokohkan dia tuh yang tadinya seorang yang ibaratnya gelandangan lah gitu, bisa menjadi seorang yang jadi leader yang luar biasa di MW itu. Kan di visualisasikannya dengan dia berhasil punya BMW mas kalau dari sisi ini ya. Dari sisi. Nah itu saya ketika ikut seminar itu rasa-rasanya gitu. Rasa-rasanya itu saya nanti keluar dari sini akan seperti dia gitu.
Jadi semangat itu yang ditanamkan dalam diri kita tuh luar biasa. Saya ingat Pak, jadi pas keluar dari Istora Senayan, ingat saya itu dulu tuh Istora Senayan, saya bertiga dengan teman saya, kemudian ke Bintaro naik Metro Mini waktu itu tuh, naik Metro Mini. Nah teman saya tuh nggak mau duduk bareng sama saya, dia harus duduk di yang pokoknya bersebelahan sama orang gitu. Jadi siapapun yang ada dekatnya langsung diprospek kalau istilah gitu. Langsung diprospek, langsung cerita kamu kerja di mana apa gitu, kenalan gitu kan. Kamu kerja itu bajunya berapa? Kalau saya sih nggak begitu. Luar biasa gitu kan. Jadi itu semangat yang luar. Jadi kita harus tapi dari sisi dari sisi yang lain itu menurut saya bagus ya untuk membangun semangat di dalam diri kita gitu kan. Kemarin juga sama Bapak Haikal disampaikan gitu bagaimana diimajinasikan, divisualisasikan gitu kan. Jadi ketika misalkan kita ingin naik haji gitu kan, di rumah kan pasang gambar Ka'bah yang besar gitu kan, sering disolawati gitu kan. Tapi jangan lupa juga buka rekening haji kan gitu ya. Kalau tidak buka rekening haji ya nanti dari mana kita akan bisa berangkat haji kan gitu. Artinya kita ada upaya gitu kan, ada upaya untuk bersungguh-sungguh. Tapi semangatnya juga kita harus benar-benar yang luar biasa. Di samping itu juga kita punya impian yang kita capai gitu, yang membuat untuk membangkitkan semangat kita, dan kita juga harus fokus gitu ya. Harus fokus untuk bisa meraih tujuan itu. Kadang kalau kita punya harapan, kita punya mimpi, punya goal, punya tujuan itu di tengah jalan kadang banyak halangan gitu ya, banyak godaan, banyak gangguan. Nah ini yang tadi saya cerita tuh, kayak MW itu nggak berhasil. Saya pikir karena dia tidak fokus juga gitu. Karena kalau kita lihat beberapa orang juga banyak yang berhasil gitu. Kalau mungkin kita googling gitu, salah satu yang kalau kita ibaratkan gaji atau penghasilan, karena itu penghasilan yang terbesar adalah dari MLM gitu. Salah satu yang bisa mendapatkan penghasilan yang besar itu ya salah satunya dari MLM gitu. Tapi harus penuh semangat, harus fokus gitu kan. Ya kalau emang dunianya di situ ya harus benar-benar di situlah diperdalam gitu kan. Tapi kalau masih belum fokus ya agak susah. Saya ikut pengalaman saya beberapa kali, saya ikut dulu ada RDX itu kan yang dari Malaysia, saya ingat itu. Terus ya MW, terus apalagi tuh macam-macam itu kan. Dan karena ikut-ikutan aja, kita tidak punya tidak punya tujuan yang jelas mungkin ya. Cuma karena ikut-ikutan kadang semangatnya ya angin-anginan gitu ya. Ketika kita ada orang yang ngasih semangat, ngasih visualisasi begini gitu. Saya dulu teman saya, Tianci ya. Teman saya ada Tianci di rumah saya ada. Ada teman saya 2 orang, satu anak Unpad, satu anak ITB gitu kan. Datang ke rumah saya berdua tuh. Yang dari Unpad tuh dia Tianci. Nah, di prospek lah di tempat saya, karena dia prospek saya nggak berhasil karena saya udah punya pengalaman yang tidak menyenangkan gitu. Di prospek di tempat saya gitu. Kata teman saya yang dari ITB, ya udah sekarang gini saja gitu ya. Saya tunggu kamu berhasil gitu. Dia kan waktu itu memvisualisasikan nanti saya dalam sekian tahun saya akan punya BMW gitu. Ya sudah, pokoknya saya kalau kamu sudah punya BMW saya ikut. Saya keluar dari kerja saya mau ikut kamu. Tapi kalau kamu sudah dapat BMW gitu. Kata teman saya, ya udah. Nanti pokoknya kalau kamu sudah meninggal, saya punya BMW, saat datangin kuburan kamu saya klakson gitu. Jadi ya kita harus fokus gitu kan. Kita berusaha juga fokus. Kita kerja juga gitu. Kita kerja mungkin masing-masing dari kita punya kerjaan masing-masing gitu ya. Kita harus fokus dengan kerjaan kita gitu. Ketika kita fokus, kita melakukan kerjaan yang dengan
dengan segenap tenaga yang kita mampu, pemikiran yang kita mampu, ya kita akan mendapatkan hasil yang baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya Muhammad SAW mengabarkan bahwa Allah berfirman, aku sesuai perasaan hambaku, maka hendaklah dia berprasangka kepadaku sebagaimana yang dia mau. Ya kalau kita berpikirannya jelek gitu ya mungkin saja yang terjadi jelek. Tapi ketika kita berprasangka yang baik, berpikiran yang baik, berpikiran selalu berpikiran positif untuk membangun diri kita, ya membangun semangat untuk diri kita sendiri, ya tidak mustahil Allah akan menjanjikan bahwa ini yang akan terjadi kan gitu. Kalau itu sesuai dengan prasangkaan hambanya gitu. Kalau kita bangkitkan di dalam diri kita, saya mampu. Insya Allah kita akan mampu mencapai apa yang kita harapkan tadi. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan hasil. Quote-quote ini menurut saya ini yang cukup bagus gitu ya, bisa membangkitkan semangat buat kita ya. Satu lagi, khairunas anfa'uhum linnas, bagi manusia adalah yang banyak manfaatnya untuk orang lain gitu. Mungkin bapak-bapak di antara bapak-bapak yang hadir gitu pasti tahu ini gitu ya. Ini yang keempat itu adalah abandon action gitu ya. Abandon action itu jadi kita harus melakukan selain juga semangatnya yang berlimpah, kerja nyata kita juga harus berlimpah, aksi kita juga harus berlimpah gitu ya. Khairunas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Nah ini mungkin bapak-bapak ada yang saya yakin familiar sekali gitu ya. Karena ada apa ya namanya? Di Google itu katanya dia tuh punya prinsip bisa mengembangkan sebuah sistem atau aplikasi atau apa itu yang bisa paling tidak bermanfaat untuk 1 miliar orang. Dan kalau coba kita lihat beberapa aplikasi atau sistem-sistemnya Google tuh yang banyak kita pakai gitu. Dan mungkin nggak hanya 1 miliar orang gitu, mungkin berapa miliar gitu ya. Hampir sebagian besar masyarakat dunia kayak pakai, misalkan kayak Google Engine Sheet gitu ya. Siapa di antara kita yang nggak pernah pakai itu? Pasti pakai. Ada lagi, ada Gmail, Chrome, terus YouTube gitu kan, dan macam-macam gitu. Dan luar biasanya itu mereka kasih kita gratis kan, gratis ya. Ya asal kita punya kuota aja kan, itu gratis mereka. Jadi ya kalau saya pikir ya, ketika mereka memberikan yang segini manfaatnya buat kita gitu ya kalau mereka kaya wajar gitu. Mereka kaya wajar gitu, dari sisi duniawi gitu ya. Mereka kaya wajar gitu. Karena mereka banyak, kalau dari sudut pandang kita, mereka banyak berbuat baik pada orang gitu kan. Ibaratnya banyak bersedekah lah gitu kan, banyak berinfak, membantu orang gitu kan. Ya wajar kalau mereka kaya gitu. Mungkin yang kayak kemarin tuh yang baru-baru ini tuh Zoom gitu kan. Jadi kalau dari sisi duniawinya dalam berapa tahun mereka bisa menghasilkan sekian triliun gitu. Ya itu membantu banyak orang. Siapa mungkin di antara kita yang belum pernah pakai Zoom di sini? Saya itu nggak ada. Pasti semua pakai gitu. Dan ada yang gratis gitu. Yang gratis ada. Kan luar biasa gitu. Nah, ketika kita bisa membuat sesuatu yang bisa bermanfaat buat banyak orang seperti ini. Ini kan Islami banget gitu kan. Ini kan prinsip-prinsip yang Allah ajarkan, prinsip yang Rasulullah ajarkan. Membantu banyak orang gitu. Bagaimana kita bisa membantu sebanyak-banyaknya orang gitu. Dengan tidak dibebankan gitu ya. Gratis lah ibaratnya. Yang
5 menit lagi. Yang terakhir adalah badan sul. Selain tadi pikiran kita yang harus berlimpah, hati kita harus berlimpah, semangat kita harus berlimpah, kemudian action kita juga harus berlimpah. Yang terakhir adalah jiwa kita juga harus berlimpah gitu. Jiwa kita juga harus berlimpah. Agar kita bisa mendapatkan banyak keajaiban gitu. Kalau kita baca atau sejarah-sejarah para nabi gitu, misalkan bagaimana Nabi Ibrahim ketika mau dibakar api gitu kan, kalau dia tidak punya jiwa yang luar biasa gitu, berserah diri kepada Allah gitu kan, ternyata ketika berserah diri kepada Allah akan memberikan jalannya gitu. Ketika Nabi Ismail mau disembelih gitu kan, berserah diri, mempunyai kelapangan jiwa gitu kan, ternyata Allah gantikan gitu. Ketika Rasulullah juga menghadapi perang Badar gitu kan, dia dengan pasukan yang sedikit di tengah malam dia penuh berdoa gitu, mengharap pertolongan Allah, serahkan semuanya pada Allah gitu, dengan segenap jiwa dan raganya, ternyata menang gitu. Ketika Rasulullah di Taif gitu kan, dilempari sama masyarakat penduduk Taif, bahkan anak-anak kecil juga melempari Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika malaikat turun, apakah akan aku timpakan gunung itu? Ternyata Rasulullah malah menyampaikannya jangan, karena mungkin nanti dari sini akan hadir para kaum muslimin lah berarti. Dalam surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan demi jiwa serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya beruntung orang-orang yang mengotori. Allah memberikan kita dua jalan, jalan ketakwaan dan jalan fujur gitu. Di antara jalan itu kita yang punya akal, punya pikiran pasti akan bisa membedakan sebenarnya gitu ya. Mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk gitu. Dan sebagai orang yang berakal juga kita akan bisa menerima konsekuensinya. Kita akan tahu konsekuensi, ini jalan yang ini pasti ada konsekuensi, jalan yang ini juga ada konsekuensi. Kalau di dalam beberapa yang saya baca itu, jiwa atau nafs itu ada 3 paling ya gitu. Nafsul mutmainnah gitu, yaitu jiwa yang tenang gitu, patuh dalam beribadah, tawakal, bertaubat dan ridho kepada Allah gitu. Kemudian yang kedua ada nafsul lawamah gitu, yang tidak bisa tetap dalam satu kondisi, selalu terombang-ambing antara ketaatan dan kemaksiatan gitu. Yang tidak teguh, tidak kokoh, tidak tetap gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah nafsul amarah gitu, yang selalu mengajak pada setiap keburukan. Tentu saja kita berharap kita akan menjadi golongan orang-orang yang punya jiwa mutmainnah gitu ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah gitu. Bagaimana agar kita bisa mempunyai jiwa yang mutmainnah gitu kan? Dari beberapa ini yang bisa menjadi rujukan kita adalah kita harus banyak melakukan sholat gitu. Sholat adalah menjadi salah satu jalan untuk ketenangan jiwa kita gitu. Orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar gitu. Kemudian yang kedua, berzikir. Allah berzikir tatma'innul gitu ya. Ternyata berzikir pada Allah hati akan menjadi tenang gitu. Kemudian juga yang berkaitan dengan kondisi kita saat ini, berpuasa gitu. Berpuasa juga itu bisa menahan diri kita gitu ya dari hal-hal yang tidak baik gitu. Tidaklah seorang hamba yang berpuasa dengan Allah kecuali
akan Allah jauhkan dari neraka sejauh 70 musim. Yang mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga juga, yang keempat, membaca Al-Quran. Mungkin Bapak bisa merasakan ketika kita membaca Al-Quran gitu, walaupun kadang, atau kalau misalkan kita sholat gitu, imamnya bagus, bacanya bagus gitu kan. Kadang kan apalagi kalau imamnya yang hebat gitu, dia tidak hanya kadang memainkan irama gitu ya. Kalau iramanya sedih, mereka dengan lagu. Kadang kita terbawa, walaupun kita tidak tahu artinya. Kadang kita terbawa suasana gitu ya. Terbawa ya apa yang dimainkan tidak hanya sekedar misalkan nada nahwan apa dan lain sebagainya gitu kan. Tapi dari artikulasi atau apanya gitu lah ya. Dari imam itu kadang juga membawa diri kita gitu. Saya senang kalau dengar ikut kalau di Bandung mungkin bapak ada yang Masjid Al-Latif gitu ya. Mungkin bapak-bapak yang dari Bandung ada namanya Masjid Al-Latif itu markas pemuda hijrah, dan ya salah satu Ustaz Anan At-Taqi gitu ya. Jadi kalau di sana kayak Jogokarian Pak. Jadi kalau 10 hari terakhir di sana nggak kebagian tempat kita kalau nyampe sana asar gitu. Ini luar biasa, itu udah isinya orang-orang yang dulu geng motor. Kalau di Bandung itu ada Monreker, Briges, XTC gitu kan. Itu yang geng-geng motor di sana ya sekarang banyak yang ngumpulnya di Masjid Al-Latif gitu. Jadi markas pemuda itu. Nah itu program-program itu yang luar biasa. Ternyata itu tidak hanya dia ceramah di mimbar, tapi dia punya program. Itu yang luar biasa itu seperti itu. Ustaz Hanan itu dia tuh nggak hanya ceramah sama kita, tapi dia punya program bagaimana bisa merangkul teman-teman yang mungkin ya dalam artian selama ini jauh dengan masjid itu bisa dirangkul gitu, bisa menjadi dekat dengan masjid gitu. Yang kelima ya berkumpul dengan orang-orang yang soleh gitu. Nah ini ya tentu nanti goal kita ingin menjadi nafsul mutmainnah gitu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa khuli. Wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga-Mu. Mungkin itu bapak-bapak yang bisa sampaikan. Lagi-lagi kita dalam suasana Ramadan ini sama-sama kita berintrospeksi. Kita hidup di era yang penuh dengan berkelimpahan. Kita coba manfaatkan apa yang ada di dalam diri kita, ada di sekitar kita untuk bisa membuat kita menjadi hidup penuh dengan berkelimpahan. Mungkin dari sisi materi, dari sisi spiritual gitu. Banyaklah. Kalau kita mau belajar, kalau kita mau berusaha, misalkan kita ingin mendapatkan ilmu, sekarang banyak di grup WA juga, karena tiap hari ada yang share-share. Kemudian di YouTube dan lain sebagainya juga kita banyak dapat mendapatkan ilmu untuk kita pelajari gitu ya, untuk kita jadian pedoman dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita ingin mendapatkan ilmu pengajian gitu, kita harus datang. Sekarang sambil tiduran ibaratnya gitu di atas kasur bisa mendengarkan ustaz-ustaz dan kita suka misalkan. Ya ada yang suka Algi, ada yang suka Khalid Basalamah, monggo aja silakan aja gitu ya. Ada siapa lagi gitu. Ya monggo aja silakan sesuai dengan passionnya masing-masing gitu ya. Sesuai dengan idolanya masing-masing gitu. Selama itu mengajak pada kebaikan, yang membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah ya. Saya pikir ya, saya juga kadang saya dengerin semua aja gitu. Kalau ya bagus ya bagus. Ya mudah-mudahan sedikit hal yang mungkin tidak terlalu berat ini bisa menjadi pelajaran buat saya pribadi dan buat bapak-bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.